Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tanakut atau kontradiksi. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tanakut di dalam qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syaratiyah al-muttasilah. Sekarang akan menjelaskan dan mencontohkan tanakut atau kontradiksi yang terjadi di dalam qadhiyah syaratiyah munfasilah. Pertama yaitu al-qadhiyah al-makhsusah. Yang dimaksud al-makhsusah di sini adalah penghukuman yang terjadi di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah dan penghukuman tersebut terikat dengan keadaan tertentu atau waktu tertentu. Kalau tanakut di dalam qadhiyah makhsusah maka cukup berbeda di dalam kualitasnya saja. Yaitu yang satu mujibah, sementara yang kedua, qadhiyah yang kedua adalah salibah. Sementara di dalam kuantitasnya atau kamnya, maka tidak ada perbedaan. Yang pertama makhsusah, yang kedua juga makhsusah. Qadhiyahnya adalah al-makhsusah al-mujibah. Contohnya, imma ayyakuna Ibrahimu al-yawma fil madrasati au kharijiha. Ada kalanya ada Ibrahim. Siapa Ibrahim? Al-yauma hari ini fil madrasati di dalam madrasah au kharijiha atau di luar madrasah. Ini adalah makhsusah al-mujibah. Nakid atau kontradiksi dari al-makhsusah al-mujibah adalah al-makhsusah as-salibah. Yaitu alaisa imma ayyakuna Ibrahimu al-yauma fil madrasati au kharijiha. Ini hanya berbeda di dalam kualitasnya saja, yaitu yang pertama mujibah, yang kedua adalah salibah. Sementara kuantitasnya sama-sama makhsusah. Selanjutnya qadhiyah kulliyah al-mujibah. Maka kontradiksinya harus juz'iyah salibah. Ini ada dua perbedaan. Perbedaan pertama yaitu kualitasnya. Yang pertama mujibah, yang kedua adalah salibah. Juga karena ini kuliah, maka ya harus ada perbedaan di dalam kuantitasnya atau kamnya. Kalau kuliah, maka nakidnya atau kontradiksinya harus juz'iyah. Harus juz'iyah. Contohnya, daiman imma antakunal qadhiyatu shadiqatan wa imma antakuna kadzibatan. Selamanya ada kalanya ada apa qadhiyah shadiqatan adalah benar, wa imma antakuna kadzibatan dan ada kalanya ada apa qadhiyah kadzibatan adalah bohong atau salah. Nah, ini disebut dengan kuliah mujibah. Kenapa? Karena penghukuman tanafi di dalam qadhiyah ini berkaitan dengan seluruh waktu dan seluruh keadaan. Disebut dengan mujibah ya karena penghukumannya adalah mujibah, positif ya. Karena di sini adalah positif. Kemudian tanakut atau kontradiksi dari kuliah mujibah ini adalah al-juz'iyah salibah. Al-juz'iyah salibah yaitu qad la yakunu dari daiman dari sur ya. Sur kulli fil ijab menjadi sur juz'i fis salab. Qad la yakunu terkadang tidak ada imma antakuna ada kalanya ada al qadhiyatu apa qadhiyah shadiqatan adalah benar wa imma antakuna kadzibatan dan ada kalanya ada apa qadhiyah kadzibatan adalah salah atau bohong. Nah, di antara dua qadhiyah ini yaitu qadhiyah pertama dan qadhiyah kedua ini terjadi kontradiksi.
terjadi pertentangan, terjadi tanakut. Kenapa? Karena kualitasnya berbeda, pertama mujibah dan yang kedua salibah, dan juga kuantitasnya juga berbeda, kamnya berbeda, yaitu yang pertama kuliah, yang kedua adalah juz'iyah. Selanjutnya yaitu qadiyah juz'iyah mujibah. Nah, juz'iyah mujibah. Tanakutnya atau nakitnya, kontradiksi dari juz'iyah mujibah adalah al-kulliyah as-salibah. Selain berbeda di dalam kualitasnya, yaitu mujibah dan salibahnya, positif dan negatifnya, maka juga harus berbeda di dalam kamnya, kuantitasnya. Yaitu yang pertama juz'iyah, maka nakitnya, kontradiksinya adalah kulliyah. Kulliyah. Contohnya, juz'iyah mujibah. Qad yakunu imma ayyakunal hawa'u naqiyan. Ada kalanya ada. Qad yakunu terkadang ada. Imma ayyakuna ada kalanya ada. Al hawa'u apa udara naqiyan adalah bersih. Wa imma ayyakuna dan ada kalanya ada apa al hawa fasidan adalah rusak. Ini juz'iyah mujibah karena didahului dengan kuantor qad yakunu. Qad yakunu ini adalah kuantor atau sur al-juz'i fil ijab. Kuantor partikular positif. Nah, penghukumannya di dalam qadiyah ini, qadiyah yakunu ini adalah penghukumannya terikat dengan sebagian waktu dan sebagian keadaan yang tak tertentu. Yang tak tertentu. Kontradiksi dari juz'iyah mujibah ini dari qad yakunu imma ayyakunal hawa unakian wa imma ayyakuna fasidan ini adalah kulliyah salibah, yaitu laisa albattata imma ayyakunal hawa unakian wa imma ayyakuna fasidan. Sama sekali tidak, ada kalanya ada al hawa'u apa udara nakian adalah bersih wa imma ayyakuna fasidan dan ada kalanya ada apa al hawa fasidan adalah rusak. Ini dua qadiyah ini sudah terjadi tanakut, sudah terjadi kontradiksi karena pertama kualitasnya berbeda, yang satu mujibah, yang satunya salibah, dan juga kuantitasnya kamnya juga berbeda. Yang pertama juz'iyah dan yang kedua adalah kulliyah. Kemudian qadiyah yang terakhir yaitu al-muhmalah al-mujibah. Apabila qadiyahnya berupa qadiyah muhmalah, maka nakitnya kontradiksinya harus kuliah. Kenapa kontradiksinya kuliah jika qadiyahnya berupa muhmalah? Karena muhmalah ini statusnya sama dengan juz'iyah. Juz'iyah nakitnya adalah kuliah. Maka muhmalah karena statusnya sama dengan juz'iyah maka juga nakitnya kontradiksinya juga kuliah. Contohnya, imma antakuna sa'atu masyiyatan wa imma antakuna waqifatan. Ada kalanya ada as-sa'atu apa jam, masyiyatan adalah berjalan, wa imma antakuna waqifatan dan ada kalanya ada apa saat, waqifatan adalah diam. Di sini penghukumannya disebut dengan muhmalah karena penghukuman di sini tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan keadaan sehingga disebut dengan muhmalah. Disebut dengan al-mujibah karena di sini subutut tanafi, adanya subut tanafi ya, disebut dengan mujibah positif. Kemudian nakid, kontradiksi dari al-muhmalah al-mujibah imma antakuna sa'atu masyatan wa imma antakuna waqifatan ini adalah al-kulliyah salibah. Contohnya yaitu laisa albattatah imma antakuna sa'atu masyatan wa imma antakuna waqifatan. Sama sekali tidak imma antakuna sa'atu ada kalanya ada as-sa'atu apa jam masyatan adalah berjalan wa imma antakuna waqifatan dan ada kalanya ada apa sa'ah waqifatan adalah diam. Nah, dua qadiyah ini, qadiyah pertama dan qadiyah yang kedua terjadi kontradiksi atau tanakut. Kenapa? Pertama, kualitasnya berbeda. Yang pertama mujibah dan yang kedua salibah. Yang kedua, karena ini berupa muhmalah, kamnya juga berbeda. Yang pertama muhmalah, yang kedua qadiyah kedua yaitu kulliyah. Tanakut atau kontradiksi dari muhmalah adalah kulliyah.
Karena itu di antara dua qadhiyah ini sudah terjadi tanakut, pertentangan atau kontradiksi. Wa yushtaratu dan disyaratkan fi tanaqudil qadaya asyartiyatil muttasilati aidan dan disyaratkan di dalam kontradiksi qadiyah-qadiyah syartiyah muttasilah juga apa ittihadul qadiyataini apa kesatuan dua qadiyah fil luzum di dalam luzum wal ittifaq dan ittifaq wa fil munfasilati dan di dalam munfasilah al ittihadu apa kesatuan fil aina di dalam inat wal ittifaq dan ittifaq di dalam qadiyah syartiyah muttasilah bi'tibari tabi'atit talazum itu dibagi dua. Qadiyah syartiyah muttasilah sebagaimana dijelaskan di awal bi'tibari tabi'atit talazum berdasarkan tabiat keterikatannya dibagi menjadi dua, yaitu luzumiyah dan ittifaqiyah. Sementara munfasilah juga dibagi dua, yaitu ainadiyah dan ittifaqiyah. Nah, agar terjadi tanakut selain harus sama di dalam 8 aspek yang sudah dijelaskan di awal, yaitu syarat-syaratnya harus ada kesatuan maudhu, ada kesatuan mahmul, ada kesatuan tempat, ada kesatuan waktu. Juga di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah antara qadhiyah yang pertama harus sama di dalam luzumiyah dan ittifaqiyahnya. Kalau qadhiyah pertama di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah itu berupa luzumiyah, maka qadhiyah yang kedua nakidnya kontradiksinya harus berupa luzumiyah. Kalau qadhiyah yang pertama berupa ittifaqiyah, maka qadhiyah yang kedua sebagai kontradiksinya harus berupa ittifaqiyah. Tidak boleh berbeda. Begitu juga di dalam qadhiyah syartiyah munfasilah. Apabila qadhiyah yang pertama berupa inadiyah, maka nakidnya qadhiyah kontradiksinya harus berupa inadiyah. Kalau qadhiyah yang pertama berupa ittifaqiyah, maka qadhiyah yang kedua yang merupakan kontradiksinya, nakidnya harus berupa ittifaqiyah juga. Tidak boleh berbeda. Misalnya yang satunya inadiyah, yang satunya lagi ittifaqiyah, maka itu tidak boleh. Wa innama yushtaratu. Nah, sekarang akan menjelaskan terkait kenapa di dalam qadhiyah kulliyah, juz'iyah dan muhmalah itu harus berbeda. Kalau kulliyah maka kontradiksinya harus juz'iyah. Kalau juz'iyah kontradiksinya harus kulliyah. Kalau muhmalah kontradiksinya harus muhmalah. Kenapa disyaratkan seperti itu? Wa innama yushtaratu dan sesungguhnya disyaratkan fil qadayal musawwarati di dalam qadhiyah-qadhiyah yang didahului kuantor al ikhtilafu apa berbeda fil kamih di dalam kuantitasnya ziyadatan sebagai tambahan alal ikhtilafi atas perbedaan berbeda fil kaifi di dalam kualitasnya likadzibil kulliyataini karena salahnya dua kulliyah wasidkil juz'iyataini dan benarnya dua juz'iyah fi kulli maddatin di dalam setiap madah yakunu yang ada fiha di dalam madah al maudu'u apa maudu a'amma ialah lebih umum minal mahmuli dari mahmul. Kenapa disyaratkan? Kalau kuliah nakidnya kontradisinya harus juz'iyah. Kalau juz'iyah maka nakidnya disyaratkan harus kuliah. Kenapa disyaratkan seperti itu? Karena nanti ada qadhiyah-qadhiyah tertentu di mana kalau sama-sama kuliah itu sama-sama bohong. Tidak terjadi tanakut. Tidak terjadi tanakut. Yaitu di dalam setiap madah yang apabila maudhu'nya itu lebih umum daripada mahmulnya. Ini contoh ya. Contoh. Fanahu contohnya seperti ini. Fanahu kullus min kalimatun la syai'a minal ismi bi kalimatin kadzibatani. La syai'a minal ismi bi kalimatin kadzibatani. Dua-duanya salah ini. Pertama kullus min kalimatun. Ini salah. Karena tidak setiap isim adalah kalimat misalnya.
La syai'a minal ismi bikalimatin. Tidak setiap la syai'a tak satu pun dari isim bikalimatin adalah kalimat. Ini. Ini ada kekeliruan. Contoh ini. Ada kekeliruan contoh di sini. Yang benar itu adalah kullu kalimatin ismun. Kullu kalimatin ismun. Setiap kalimat adalah isim. Karena untuk terjadi saling salah ya. Artinya yang pertama salah dan yang kedua salah yaitu disyaratkan maudhu'nya harus lebih umum daripada mahmul. Sementara isim di sini kulusmin di sini isim yaitu sebagai maudhu'nya dan kalimah sebagai mahmulnya, ini mahmul lebih umum daripada isim ya, lebih umum daripada isim. Karena setiap isim itu pasti kalimat dan tak setiap kalimat itu adalah isim. Jadi yang tepat kalau mau dibikin contoh adalah kullu kalimatin ismun. Setiap kalimat adalah isim. Nah, nakitnya kalau sama-sama kuli nanti salah. La syai'a minal kalimati bi ismin. La syai'a tak satu pun dari kalimat itu isim. Maka karena sama-sama kuli, ini semuanya salah ya. Salah. Berbeda nanti kalau di sini dirubah ya, dirubah menjadi juz'i. Misalnya, kullu kalimatin ismun. Setiap kalimat adalah isim misalnya. Ba'du ba ba'dul kalimati laisa ba'dul kalimati ismun. Laisa ba'dul kalimati ismun. Tidak ada apa sebagian kalimat adalah isim. Nah, ini baru benar ya. Baru benar. Terjadi kontradiksi. Nah, kalau sama-sama kuli, maka dua-duanya ini salah. Tapi kalau satunya kuli dan satunya juz'i, maka yang juz'i ini yang benar. Maka seperti ini. Kullu kalimatin ismun, salah. Kalau kuli juga, yaitu la syai'a minal ismi, la syai'a minal kalimati bi ismi, itu juga salah. Tapi kalau ini juz'i, dirubah menjadi juz'i maka benar. Yaitu laisa ba'dul kalimati bi ismin. Tidak ada apa sebagian kalimat adalah isim. Benar. Nah, karena sebagian kalimat itu bukan isim, yaitu fi'il dan huruf. Dan ini salah. Kullu kalimatin ismun adalah salah karena karena tidak semua kalimat itu adalah isim. Ada kalimat itu ada kalimat fi'il dan juga ada kalimat huruf. Ini ada contoh ini keliru ya, terbalik ya. Karena seperti di sini dijelaskan di sini yaitu maudhu'nya harus lebih umum daripada mahmulnya. Sementara di sini kalau ngikutin contoh yang tertulis di sini adalah isim ini sebagai maudhu lebih khusus daripada mahmulnya yaitu kalimat. Maka tidak cocok untuk dijadikan contoh dari maudhu yang lebih umum daripada mahmulnya. Contohnya lagi ya. Wa ba'dul ma'dani nuhasun. Ini contoh yang sama-sama kuli ya. Yang sama-sama kuli dan dua-duanya sama-sama salah. Contoh yang kedua, wa ba'dul ma'dani nuhasun. Sebagian tambang, nah, sebagian tambang itu adalah nuhas. Ba'dul ma'dani laisa binuhas. Sebagian tambang itu bukan nuhas. Ini sama-sama juz'i. Nah, ini sama-sama benar dua-duanya. Sama-sama benar. Misalnya, pertama, ba'dul ma'dani nuhas. Sebagian tambang itu adalah nuhas, tembaga. Ba'dul ma'dani laisa binuhas. Sebagian tambang itu adalah bukan tembaga. Itu benar juga. Nah, ini ma'dan ini lebih umum sebagai maudhu lebih umum daripada mahmul yaitu nuhas. Nah, karena
ada tambang itu bukan hanya tembaga, tapi ada emas dan lainnya. Di sini juga benar juga ba'dul ma'dani laisa binuhas. Sebagian tambang bukan nuhas. Nah, ini tidak terjadi kontradiksi di antara dua qadhiyah ini. Karena sama-sama benar. Di sini juga di contoh yang pertama tidak terjadi kontradiksi juga karena sama-sama salah. Ini terjadi apabila maudhu'nya lebih umum daripada mahmulnya. Karena itu disyaratkan untuk terjadi tanakut kontradiksi di dalam qadhiyah kulliyah dan juz'iyah harus berbeda di dalam kualitasnya. Apabila yang pertama adalah kulliyah, maka yang kedua harus juz'iyah. Nakitnya, kontradiksinya. Kalau yang pertama juz'iyah, maka kontradiksinya harus kulliyah. Karena nanti untuk menghindari qadhiyah yang mana nanti kalau sama-sama kulli bisa sama-sama salah dan juga apabila sama-sama juz'i berarti sama-sama benar. Wa qad arafna dan sungguh tahu kita mengetahui kita annahu bahwa sesungguhnya labudda harus fitanakudi di dalam kontradiksi min sidqih dal qadiyataini dari benarnya salah satu qadiyah, salah satu dua qadiyah wa kadzibil ukhra dan bohongnya salahnya yang lain. Sementara di dalam qadiyah yang terjadi kontradiksi harus ada yang benar satu, harus ada yang salah satu. Itu adalah hukum tanakut. Hukum tanakut itu kan yang satu harus benar, yang satunya harus salah. Kalau dua-duanya salah, berarti tidak terjadi tanakut. Kalau dua-duanya benar, maka juga tidak terjadi tanakut, tidak terjadi kontradiksi. Karena itu di dalam qadhiyah kulliyah dan juz'iyah disyaratkan harus berbeda di dalam kualitasnya agar terjadi tanakut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.